surat keterangan akreditasi saya sudah dilegalisir, mohon dicek ulang. Nah, ini dialah yang terpenting dalam melakukan sanggahan, jelas dan spesifik, realistis, didukung oleh bukti-bukti yang relevan, tidak dibuat. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, kali ini kita berbagi informasi mengenai contoh isian alasan sanggah hasil seleksi administrasi CPNS dan P3K 2023 yang benar dan contoh kalimatnya. Nah, ini dilansir dari Suara Merdeka Jogja. Karena apa? Karena besok tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023 merupakan pengumuman hasil seleksi administrasi. Dan selanjutnya itu kita akan melakukan atau itu waktunya masa sanggah. Jadi informasinya adalah contoh isian alasan sanggah hasil seleksi administrasi CPNS dan P3K. Saat ini banyak yang cari contoh kalimat sanggahan P3K, contoh kalimat sanggah yang baik dan benar. Buatlah 5 kalimat sanggahan alasan sanggah yang baik dan benar. Ketahui contoh isian alasan sanggah hasil seleksi administrasi CPNS dan P3K 2023 yang benar dan contoh kalimat di SSCSN. Dalam perjalanan seseorang untuk berkarir di sektor pemerintahan, tak sedikit yang mendapati diri mereka terganjal oleh proses seleksi administrasi. Tahun ini, calon pelamar CPNS dan P3K dihadapkan pada serangkaian seleksi yang ketat, termasuk seleksi administrasi. Nah, ini dia mengenai berkas kita yang kita unggah ataupun yang sudah kita upload di sistem SSCSN. Jadi berkas itu masuk dalam serangkaian seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh panitia dalam penerimaan CSN tahun 2023. Terlebih, dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bagaimana menyusun alasan sanggah yang benar dan memadai bila ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses verifikasi berkas. Nah, ini dia masa sanggah jika kita melakukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses verifikasi berkas. Nah, ini dia alasan sanggah, apa dan mengapa. Dalam konteks penerimaan CPNS dan P3K 2023, alasan sanggah adalah respon yang diajukan oleh pelamar yang merasa ada ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam proses seleksi administrasi. Ini bisa mencakup segala hal, dari kesalahan penginputan data oleh panitia hingga klaim bahwa berkas yang diajukan pelamar tidak memenuhi syarat. Contoh kasus umum yang sering muncul di laman SSCSN adalah kasus di mana pesan dari verifikator instansi berbunyi, alasan TMS dari verifikator surat pernyataan tidak bermaterai. Penanganan kasus atau strategi penyusunan sanggah. Seorang pelamar mungkin beranggapan bahwa surat pernyataannya sudah bermaterai dan sesuai dengan persyaratan. Oleh karena itu, alasan sanggah yang mungkin diajukan adalah, mohon dicek ulang surat pernyataan yang saya lampirkan sudah ada materainya. Dalam hal lain, jika verifikator mengklaim bahwa surat keterangan akreditasi pelamar tidak dilegalisir oleh lembaga pendidikan, sedangkan pelamar yakin telah memenuhi ketentuan tersebut, pelamar bisa menulis, surat keterangan akreditasi saya sudah dilegalisir, mohon dicek ulang. Nah, ini dia ya salah satu contoh kalimat untuk melakukan atau alasan sanggah. Contohnya adalah, mohon dicek ulang surat pernyataan yang saya lampirkan sudah ada materainya. Jika kasusnya itu tidak ataupun tidak memiliki materai dalam verifikasi
penerimaan CSN tahun 2023. Jadi, alasan sanggahnya atau kalimat sanggahnya mohon dicek ulang. Surat pernyataan yang saya lampirkan sudah ada materainya. Sama halnya jika yang kita kirim atau yang kita upload, surat keterangan akreditasi kita sudah kita legalisir, sedangkan pihak verifikator tidak menemui ataupun melihat berkas kita sudah dilegalisir, jadi bisa juga kita buat kalimatnya, surat keterangan akreditasi saya sudah dilegalisir, mohon dicek ulang. Jadi itu salah satu contoh kalimat ataupun alasan sanggah untuk melakukan sanggahan dalam waktu penerimaan SSCSN tahun 2023 ini. Pengajuan sanggah bukanlah sarana untuk melakukan negosiasi atau merundingkan keputusan panitia. Ini adalah platform yang ditujukan untuk meyakinkan verifikator bahwa pelamar telah memenuhi semua kriteria dan persyaratan pendaftaran CPNS 2023. Oleh karena itu, alasan sanggah haruslah selalu jelas dan spesifik, realistis, didukung oleh bukti-bukti yang relevan, tidak dibuat-buat atau spekulatif, disampaikan dalam bahasa yang sopan dan profesional. Nah, ini dialah yang terpenting dalam melakukan sanggahan, jelas dan spesifik, realistis, didukung oleh bukti-bukti yang relevan, tidak dibuat-buat atau spekulatif, disampaikan dalam bahasa yang sopan dan profesional. Periode masa sanggah dalam rekrutmen ASN 2023 baik untuk CPNS maupun P3K biasanya dilakukan dalam beberapa tahap. Masa sanggah, jawab sanggah, dan pasca sanggah. Nah, ini dia masuk dalam masa sanggah, lalu kita jawab sanggah, dan pasca sanggah. Pada rekrutmen CPNS, agenda ini biasanya dilaksanakan pasca pengumuman hasil seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Sementara di P3K, masa sanggah biasanya berlangsung pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Melakukan pengajuan sanggahan biasanya melibatkan beberapa langkah teknis di laman sscsnbkn.go.id. Nah, ini dia langkah-langkah kita melakukan sanggahan. Yang pertama, login akun. Pelamar yang tidak lolos seleksi biasanya akan menerima pemberitahuan. Yang kedua, ajukan sanggah. Pelamar bisa mengklik tombol ajukan sanggah. Yang ketiga, detail sanggahan. Pelamar perlu menjelaskan secara detail poin yang ingin disanggah. Yang keempat, bukti pendukung. Penting bagi pelamar untuk menyertakan bukti-bukti pendukung sanggahannya. Yang kelima, persetujuan. Pelamar kemudian perlu menyetujui beberapa ketentuan. Dan yang terakhir, finalisasi dengan mengklik akhir proses sanggah. Pelamar memasukkan sanggahannya untuk ditinjau. Nah, ini dia timeline penting pengajuan sanggah. Pengumuman hasil seleksi 15-18 Oktober 2023 berarti dimulai untuk besok sampai dengan 18 Oktober 2023, lalu masa sanggah 19-21 Oktober 2023, jawab sanggah 19-23 Oktober 2023, hasil pasca sanggah 22-28 Oktober 2023. Nah, ini harus kita perhatikan dimulai dari tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023 jika kita dapat notifikasi tidak memenuhi syarat dan pada waktu masa sanggah. Mengajukan sanggahan bukanlah hal yang sederhana dan membutuhkan pemahaman yang baik terkait prosedur dan peraturan yang ada. Oleh karena itu, setiap pelamar perlu membaca secara cermat ketentuan dan panduan yang ada, serta menyusun alasan sanggah dengan seakurat dan serealistis mungkin didukung oleh bukti-bukti otentik. Jadi maksudnya di sini adalah bukan asal-asal saja kita membuat sanggahan, akan tetapi kita harus melakukannya seakurat dan serealistis mungkin agar sanggahan kita dapat diterima. Memahami bahwa proses ini ada untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam seleksi bisa membantu pelamar menyikapi setiap tahap dengan tenang dan terorganisir.
Kesabaran, ketelitian, dan keterbukaan terhadap feedback merupakan kunci untuk mengatasi masa sanggah ini dengan sukses. Oke, jadi itulah dia bagaimana cara kita untuk melakukan sanggahan, dan perhatikan kalimatnya harus sopan dan terorganisir dan realistis. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat, dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.